Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugira Ayu Puspita Ningtyas. NIM saya 111905100000196. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Ibu Umi Musyarafah MA. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita seluruh nikmatnya kepada kita semua, dan tidak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan hingga penerangan. Jadi pada kali ini saya ingin memberikan sebuah materi yang berjudul tanggung jawab kepemimpinan. Jadi yang akan saya jelaskan nanti terdapat 3 subbab materi. Yang pertama ada setiap muslim merupakan seorang pemimpin. Yang kedua adalah pemimpin adalah abdi masyarakat. Dan yang ketiga batas ketaatan kepada pemimpin. Nah, mau tahu seperti apa? Simak terus ya. Yang A, ada setiap muslim merupakan seorang pemimpin. Dari materi ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul lazi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatu ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatu anhum wa abdur rajulu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir yang memerintah rakyat juga pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba memelihara harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi maksud dari hadis tersebut menerangkan bahwa kita sebagai seorang muslim bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu ada banyak ya, yang akan saya berikan contohnya seperti seorang presiden yang memimpin sebuah negara, seorang gubernur yang memimpin provinsi, dan seorang ketua RT yang memimpin rakyat setempat. Nah, seorang pemimpin itu ada banyak contohnya. Bisa kita temui di sekitar kita seperti seorang ayah yang memimpin keluarganya, seorang kepala sekolah yang memimpin sekolah, atau bahkan seorang imam yang memimpin jemaah sholatnya gitu. Jadi seorang pemimpin itu ialah orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak di surga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, seorang pemimpin itu juga harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan rakyatnya dan tidak membanding-bandingkan beberapa golongan rakyatnya. Nah, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Nah, pemimpin yang adil itu pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang adil itu ialah pemimpin yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga pemimpin yang adil itu ialah pemimpin yang menerapkan hukum syariat Allah dan hukum syariatnya kepada manusia. Dan apabila pemimpin tersebut tidak memenuhi syariat Allah, maka ia disebut sebagai pemimpin yang tidak adil dan disebut juga sebagai seorang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pemimpin adalah abdi masyarakat. Berdasarkan materi di atas, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An al-Hasani anna Ubaidallahi ibna Ziyadin ada ma'kilabna yasarin fi maradihi lazi mata fihi faqala lahu ma'kilun inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdis tara'ahu lahu ra'iyatan falam yahtuha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Yang artinya
Al-Hasan meriwayatkan bahwa Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu ketika dia sakit yang menyebabkan kematiannya. Ma'qil berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah kudengar dari Rasulullah SAW. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tiada seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin. Lalu dia tidak pernah terbesit untuk memberikan nasihat, melainkan dia tidak akan merasakan harumnya surga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis berikutnya menerangkan bahwa dalam Islam itu pemimpin kan orang yang telah diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak amanatnya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi seorang pemimpin itu hendaknya tidak menganggap dirinya sebagai orang yang berkuasa atau semena-mena kepada rakyatnya. Justru seorang pemimpin itu harus bersikap seperti seorang pelayan yang melayani masyarakat atau mengayomi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-215. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Yang artinya, rendahkanlah sikapmu terhadap pengikutmu dari kaum mukmin. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidaklah boleh bersikap zalim. Nah, pemimpin yang zalim itu ialah pemimpin yang tidak mau mengayomi dan melayani rakyatnya, sehingga ia diancam tidak akan pernah mencium bau surga, apalagi memasukinya. Jadi kita sebagai seorang rakyat harusnya memilih seorang pemimpin tidak boleh asal-asalan. Kita harus berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin agar terhindar dari pemimpin yang zalim. Kita sebagai rakyatnya harus memilih seorang pemimpin berdasarkan dari kualitas, integritas, loyalitas, serta yang tidak kalah penting yaitu keimanannya terhadap agamanya. Selanjutnya ada batas ketaatan kepada pemimpin. Dalam materi ini terdapat hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sam'u wa ta'atu alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa iza umiru bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Yang artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahannya dalam apa yang disetujui ataupun yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi hadis di atas menerangkan bahwa kedudukan seorang pemimpin itu dalam agama Islam sangatlah tinggi, sehingga kedudukan tersebut bisa diajarkan kedudukannya seperti ketaatan kepada Allah atau kepada Rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul serta yang memegang kepemerintahan dari kamu." Nah, tetapi bukan berarti ketaatan kita kepada seorang pemimpin itu bukan yang tanpa batas. Jadi, kita harus taat kepada seorang pemimpin itu dalam hal-hal yang baik-baik saja. Bukan berarti kita mentaatinya karena perbuatan-perbuatan maksiat dia. Jadi kita harus mentaatinya hanya dalam hal-hal yang baik-baik saja. Jadi maksudnya kita sebagai seorang rakyat dalam mentaati pemimpin itu tidak boleh berlebihan atau tanpa batas. Jadi kita hanya boleh mengikuti perintah pemimpin itu hanya dalam hal-hal kebaikan saja. Kita tidak boleh mengikuti perintah mereka jika mengandung hal-hal maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, as-sama'u wa ta'atu haqqu malam yu'mar bil maksiyati fa iza umira bi maksiatin fala sama'a wala ta'ah. Yang artinya, mendengar dan taat merupakan kewajiban rakyat selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat, tidak perlu didengar atau ditaati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu dia tadi materi-materi yang telah saya sampaikan. Jadi kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap muslim itu merupakan seorang pemimpin, dan pemimpin itu ialah harus bersikap adil kepada rakyatnya. Nah, pemimpin itu ialah orang yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, kita sebagai seorang rakyat tidak boleh asal-asalan dalam memilih seorang pemimpin. Harus berdasarkan kualitas dan keagamaannya. Nah, kita juga tidak boleh terlalu menaati seorang pemimpin
tanpa batas. Jadi kita hanya boleh mentaati seorang pemimpin itu dalam hal-hal kebaikan saja. Tidak boleh hal-hal maksiat yang ia lakukan kita taati, itu tidak boleh gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.